Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik Mas Santri yang berbahagia, alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran matin Afan Ilmu Tauhid materi kitab Jahul Kalamiyah, melanjutkan pelajaran kemarin yaitu fil iman bil malaikah yastamilu ala syulasi masail. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan melaksanakan kewajiban kita sehari-hari dengan mendapat ridha Allah SWT. Amin. Ridha ilahi ta'ala idatihi wa nurihi wa rahmatihi wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya illah inna makanu ma'isyul arti magharibiha bariyah wa diyali usulah sayyid Rabbani sya'abla jilani wa damam ajma'in ayla wali barakati ma'alifil kutub allati ta'alamna alam nafsan ma'alifil kutub hadal kitab Syekh At-Tahir bin Saleh Al-Jazair wali barakati jami'i masyayihina masihikum usan masyihil bayar Bahiyatul Karim ya Marasuki Maya Marusali Maya Jari Maya Idris Marasuki Maya Imam Yahya Maya Masum Jahari Maya Jas Mansur Maya Habibullah Saini wa man tasabalihim wa usulim afihim nafa'anallah bi ulumihim asrarihim wa bi barakatihim sya'alillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsani fil imani bil malaikati wa yastamilu ala salasi masail. Al-mabhatsu tsani utawi pembahasan kang kaping pindho. Al-mabhatsu tsani utawi pembahasan kang kaping pindho iku fil imani ing dalem nerangake iman. Iku fil imani ing dalem nerangake iman percaya bil malaikati lan malaikat. Bil malaikati lan malaikat wa yastamilan mengku apa mabhasus tsani wa yastamilan mengku apa mabhasus tsani ala salasi masaila ing atase telu boro masalah. Ala salasi masaila ing atase telu boro masalah. Soal mal malaikatu ma iku apa al malaikatu utai malaikat. Apakah malaikat itu? Jawab, hum utawi al malaikah iku aja samun pira-pira jisim latifatun kang lembut makhlukatun kang den dadekake keden titahake makhlukatun kang den titahake minurin saking nur saking cahaya minurin saking cahaya layak kuluna ora tau mangan sapa malaikah layak kuluna ora tau mangan sapa malaikah wala yasrabuna lan ora tau nginum sapa malaikah wala yasrabuna lan ora tau nginum sapa malaikah. Malaikat itu bukan jisim yang sangat lembut yang diproses atau dibentuk dari cahaya, dan malaikat itu selama-lamanya tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tak pernah makan, nggak pernah minum. Hingga seringkali kalau santri itu mengadakan kumpulan atau jamiah, kalau tidak ada makanannya, tidak ada minumannya, tidak ada konsumsinya, tidak makan,
malaikatan. Sebab malaikat itu tidak seperti manusia. Begitulah, nggak pernah makan, nggak. Karena jisimnya saja lembut, halus. Jisimnya halus, fisiknya halus. Wahum utawi malaika iku ibadun pira-pira kawula. Wahum utawi malaika iku ibadun pira-pira kawula mukramuna kang den mulyakake kabeh. Mukramuna kang den mulyakake kabeh. Layak suna ora tau maksiat, ora tau durhaka sapa malaikah. Layak suna ora tau durhaka sapa malaikah Allah yang Gusti Allah. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah maksiat, selalu benar. Apa yang diperintahkan Allah selalu dilakukan. Ma ing perkara amarum kang wis perintah sapa Allah ing malaikat. Ma ing perkara amarum kang wis perintah sapa Allah ing malaikat. Wa yaf'aluna lan nindakake sapa malaikat ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat ing yuk maruna kang den perintah sapa malaikat ing apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah ditinggalkan, selalu dilakukan. Terus sujud ya sujud, ruko terus istighfar terus lah malaikat. Dia suruh baca tasbih terus. Apa yang diperintahkannya dan selalu dilakukan. Tidak seperti manusia atau makhluk lainnya. Perlu diketahui bahasanya makhluknya Allah itu ada 4 golongan. Satu ialah makhluknya Allah yang enggak punya dosa dan selalu taat pada Allah, yaitu malaikat. Malaikat tidak pernah punya dosa dan tidak pernah maksiat, selalu nurut sama Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan untuk dikerjakan, yang juga dikerjakan oleh malaikat. Itu yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kedua, golongannya makhluknya Allah yang melakukan dosa dan melakukan kebaikan, yaitu manusia. Manusia itu bisa melakukan kebaikan dan melakukan kesalahan oleh manusia, sehingga ada sebab akibat atau tanggung jawab manusia besok di akhirat karena manusia melakukan kesalahan dan kebaikan. Ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka akan mendapat sanksi, disiksa atau mendapat dosa. Tapi ketika manusia itu melakukan kebaikan, akan mendapatkan balasan berupa pahala kenikmatan di surga nanti. Sehingga untuk membedakan manusia itu bisa mengerti tentang ini kebaikan, ini keburukan, ini kesalahan, ini kemungkaran, manusia oleh Allah dimuliakan, dikasih akal pikiran. Nah, akal pikiran itu supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Juga untuk memerangi nafsu kita. Dengan akal pikiran kita ngerti, oh ini nafsu, ini perkara jelek, harus kita kita perangi dengan kekuatan akal pikiran kita. Ini jangan sampai kita lakukan. Ini perkara maksiat, ini perkara mungkarat dan sebagainya. Maka dari itu kita sudah punya akal yang sempurna, yang normal. Ini jangan sampai akal kita sia-siakan. Akal harus kita isi ilmu. Pikiran akal kita harus kita isi dengan ilmu yang sebanyak-banyak. Dengan ilmu yang banyak, dengan pengetahuan yang banyak, maka
kita semakin bisa mengarahkan pribadi kita pada kebaikan untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itu makhluk yang kedua. Makhluk yang ketiga yaitu golongannya makhluk yang selalu berbuat dosa, yaitu golongan setan. Naudzubillah. Ini kalau manusia sudah kelakuannya seperti setan, berarti ya nanti laknatnya Allah. Yang keempat, makhluknya Allah golongan yang tidak tidak ada indikasi balasan kebaikan atau balasan keburukan. Dia punya kebaikan dan punya keburukan, tapi tidak ada balasan. Sebab apa? Dia tidak punya akal pikiran, yaitu golongannya hayawan. Hayawan itu sekali waktu juga bisa berbuat baik pada anak-anaknya. Ayam itu anaknya melindungi, berbuat baik. Tapi sekali waktu juga ada yang berbuat buruk, berbuat jelek, tapi tidak ada balasan kebaikannya dan keburukannya. Sebab tidak bisa membedakan antara itu baik, antara itu buruk. Sehingga walaupun melakukan apapun sampai membunuh anaknya pun tidak dosa, tidak disiksa, tidak ada tuntutan dan tidak ada tuntutan kewajiban. Itu hayawan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus betul-betul menjaga karakter kita sebagai manusia. Karakter manusia, sejatinya manusia itu hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu semua aktivitas kita di dunia ini harus betul-betul punya nilai ibadah semuanya. Dan kita betul melakukan ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti sholat, puasa dan sebagainya. Aktivitas semua, baik makan, tidur, belajar dan sebagainya, kerja dan sebagainya, itu harus kita niati yang benar hanya untuk mencari ridhonya Allah, biar punya nilai ibadah. Karena tidak lain dan tidak bukan hidup manusia di dunia hanya untuk ibadah pada Allah, tidak ada yang lain. Itu. Kemudian kita tahu malaikat itu jisim sebangsa cahaya, ajsamun nuroniyatun latifatun qadiratun ala tasyakul, yaitu jisim sebangsa cahaya yang sangat halus, yang sangat lembut, tapi mampu menjelma sebagai jisim kasar, menjelma manusia, menjelma hewan atau yang lainnya. Sama dengan jin. Jin itu juga demikian, juga ajsamun latifatun, juga bisa menjelma, bisa tasyakul. Akan tapi bedanya kalau malaikat itu jisim yang sebangsa nuroniyah, sebangsa cahaya. Kalau jin itu ajsamun latifatun hawaiyatun, sebangsa udara, hawa, bahasa udara. Di jismun latifatun hawaiyatun, juga bisa yatasakalu, bisa berubah bentuk, bisa menjelma manusia, bisa menjelma hewan dan sebagainya. Teman, jin itu juga mendapat taklif, perintah kewajiban ibadah seperti manusia. Jelas dasarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebangsa malaikat itu semuanya ahli taat, tidak ada malaikat yang maksiat, tidak ada. Tapi kalau jin ini walaupun punya kesususan seperti malaikat, dia mampu tasakul, berubah bentuk, mampu kuat
segala bisa terbang, bisa dan sebagainya, semua perkara yang tidak mungkin atau yang tidak mampu untuk manusia, tapi jin mampu. Tapi dia ditakdir seperti manusia, sehingga jin itu ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang ahli maksiat, ada yang kafir. Ada yang kafir. Jadi hati-hati. Mungkin sampan ada yang kenal jin atau yang tiketnya lah. Kalau kita kenal jin, kita kenal pada jin yang mukmin. Jangan sampai kita kenal jin yang ahli maksiat, yang kafir. Nah, jin yang mukmin dan taat. Karena kadang-kadang ada jin itu yang berbaur dengan manusia itu ada. Cuman kita nggak ngerti sebab jisimnya jisim yang halus, yang lembut, bangsa halus, makhluk halus. Itu masalah jin. Jadi pekerjaan yang sangat berat, tapi mampu dia melakukannya. Sehingga banyak orang yang punya kodam jin itu mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Kodam jin. Kalau kodam malaikat itu biasanya para auliailah, seperti karena mendapat karomah dari Allah, hingga dibantu oleh Allah merintahkan malaikatnya untuk membantu seorang wali bagi karomah, misalkan bisa membangun masjid satu malam. Seperti masjid dekat saya itu masjid Tiban, satu malam jadi masjid, nggak ada yang ngerti membuatnya. Materialnya pun asalnya dari mana juga nggak ngerti. Sorenya, maghribnya belum ada apa-apa, isya belum ada apa-apa. Baru sebelumnya subuh sudah ada jenggerengnya masjid, ada bangunan masjid. Nah itu kalau tidak seorang waliullah, nggak bisa mampu menciptakan entah itu mungkin yang karomah dari Allah, dan situ yang bangun adalah bangsa malaikat. Nah, punya kemampuan yang di luar kemampuan manusia, atau bahkan penghormatan bagi walinya Allah, kasihnya Allah. Atau seperti yang saya itu sanadnya mutasil dari orang tua saya, dari bapak saya. Pas saya dulu itu santrina Mbah Yai Mahfud. Mbah Yai Mahfud itu abahnya Gus Hadi Muhammad Mahfud, sekarang ketua MUI Tulungagung. Itu abahnya dulu. Karena bapak saya dari santri, ketika sekitaran umur 40 tahun beliau uzlah, menyendiri di kamar, konsentrasi untuk ibadah, seperti Rasulullah ketika di Gua Hira. Itu konsentrasi ibadah aja selama 40 hari. Dan bapak saya, ayah saya ini yang membawa kunci pintunya, yang membawa kunci gemboknya itu bapak saya. Beliau di dalam kamar tutup dan suruh gembok pintunya. Kenapa? Tidak makan, tidak minum berhari-hari. Hanya sekali waktu saja kalau butuh minum, hanya minum saja. Kadang-kadang nulis di kertas, suruh ngambilkan, saya ditaruh di bawah pintu, kita ambilkan minum, bahkan pintu jendela, ambilkan minuman. Lah, beliau ketika akan uzlah menyuruh bapak saya, terus seorang santri, suruh menanam pohon pisang di depan masjid, di halaman masjid disuruh nanami pisang. Cuma satu yang ditanam itu, pohon pisang itu ditanam, suruh nyirami tiap hari pagi dan sore, dan pisang itu yang ditanam otomatis
yo pohon pisang yang masih belum tinggi, belum besar, belum berbuah, masih tunas setinggi 1 meter atau 1,5 meter itu ditanam. Lah selesai nanam selesai uzlah selama 40 hari, Mbah Yai Mahfud bilang pada bapak saya, nyuruh santri supaya negor pisang itu. Karena apa? Buahnya pisang sudah berbuah dan sudah matang semuanya untuk riayan ketika riadohnya beliau uzlah selama 40 hari. Nanti tidak berkumpul, artinya diajak makan buah pisang yang tadinya ditanam ketika mulai uzlah tadi. Masa 40 hari mulai nanam sudah berbuah dan sudah masak pisangnya, sudah masak semuanya. Masak maksudnya bukan masak di dalam kedil, tidak. Saya masak sendiri sudah enak dimakan, sudah menguning semuanya. Dimakan karomah. Dan juga ketika hari Jumat, ketika beliau uzlah di dalam kamar, bapak saya itu bingung. Ini hari Jumat sudah jam 10:30, bahkan sudah jam 11:30, beliau kok tidak kunjung keluar. Apakah beliau tidak tindak Jumatan, tidak berangkat Jumatan? Di benak hati orang tua saya bingung. Kalau saya tinggal Jumatan, nanti bagaimana Mbah Yai keluarnya? Karena sudah dipesan kalau tidak diperintah untuk membuka pintu, tidak berani buka bapak saya itu. Ya kuncinya terbawa di bawah bapak saya. Nah, karena waktunya sudah azan, sudah azan Jumat, akhirnya bapak saya nunggu sebentar. Setelah sudah khotbah, bapak saya berangkat ke masjid. Masjidnya tetangga pondok, tidak di dalam pondok, tidak di luar pondok. Ya Pak, saya berangkat Jumatan. Tapi di balik itu, di benak di hati bapak saya itu bingung. Ini bagaimana Mbah Yai nanti kalau Jumatan? Sementara kuncinya saya bawa. Karena sudah mepet ya, saya sudah gak apa-apa, sudah Jumatan. Nah, setelah pulang Jumatan, kebingungan orang tua itu sudah terjawab. Apa jawabannya? Ketika bapak saya sudah sampai di kamar, melihat kamarnya Mbah Yai, pintunya juga masih digembok. Tiba-tiba Mbah Yai buka jendela, mengasih kurma yang masih nyadam, masih baru dipetik dari pohonnya. Buktinya apa? Tangkainya itu masih ada telutuhnya, masih ada getahnya. Dikasihkan bapak saya suruh makan 1 dompel itu. Lah sehingga kebingungan bapak saya tadi ada jawaban karena beliau mengasih kurma pada bapak saya tadi. Ya cuma buka jendela, dikasihkan kurma, terus ditutup lagi, kembali uzlah lagi. Berarti kesimpulannya, ketika Mbah Yai mengasih kurma yang masih baru metik dari pohonnya tadi, yang masih ada getahnya, oh berarti Abah ini tadi, Mbah Yai ini tadi Jumatannya di Mekah. Bagi buktinya apa dasarnya? Ya, membawa kurma yang baru dipetik. Pada saat itu belum ada orang penjual kurma di daerah Tulungagung, belum ada. Nah itu kurma masuk berpetik masih daftar, sehingga kebingungan orang tua saya, bapak saya itu hilang. Kemudian karomah waliullah. Nah, soal ya tadi saya lanjutkan, ada
kalau jin tadi ajsamun latifatun hawaiyatun bangsa udara. Tapi kalau setan itu juga jisim latif, ya. Tapi itu bukan nuroniyah, bukan hawaiyah, dan sebangsa nariyah, bangsa api. Jadi setan itu diciptakan oleh Allah dari api, ajsamun nariyatun. Dan aktivitasnya setan itu ilqaun nas fil fasad iki. Itu menjatuhkan manusia atau menjerumuskan manusia dalam kerusakan. Itu memang aktivitasnya setan. Sebab setan sudah dilaknat oleh Allah ketika suruh nyembah Nabi Adam, setan enggak mau. Dan setan berjanji dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api katanya, dan Nabi Adam kan diciptakan dari tanah, merasa lebih baik. Dia nggak mau menyembah sujud, ya. Sujud bukan nyembah, sujud di hadapan Nabi Adam. Ini perintahnya Allah itu. Allah merintahkan Nabi Adam suruh sujud di hadapan Nabi Adam, tapi nggak mau sujud. Akhirnya dilaknat Allah, dan setan mengancam semua anak turun Nabi Adam selalu akan dijerumuskan dalam kemungkaran atau kerusakan. Itu setan. Soal hal yara al basru al malaikata, hal yara ta bisa ningali sapa al basru menungso al malaikata ing malaikah. Jawab, layaro ora bisa ningali sapa al basru menungso bairul anbiya isa liyane pira-pira nabi. Bairul anbiya isa liyane pira-pira nabi, yang bisa melihat malaikat hanyalah golongan nabi. Layar ora bisa ningali sapa basar manusa wairul anbiya sakliyane pira nabi al malaikata, ora bisa ndelok al malaikata ing malaikat. Ida kana ndel malaikane ana sapa al malaika. Ida kana ndel malaikane ana sapa al malaika ala suari ing atase rupane malaika. Atase rupane itu bentuke malaika al asliyati kang asal. Karena bentuk asli malaikat itu aja menatifatun li'annahum krasdune malaika iku aja sampun pira-pira jisim latifatun kang lembut, latifatun kang alus. Kama annahum kaya oleh sedune malaika, kama anu kaya oleh sedune malaika la yarawna ora bisa ningali sapa malaika al hawa ing hawa. Al hawa ing hawa kama annahum kaya oleh sedune bashar, nggih. Kama annahum kaya oleh sedune bashar iku layarona ora bisa ningali sapa bashar. Iku layarona ora bisa ningali sapa bashar al hawa ing hawa ing udara. Kita enggak bisa melihat udara. Ada suara kentut. Karena kentut itu tidak ada warna, tapi ada suaranya. Kita paham, karena ada suaranya dan ada baunya. Kita tidak bisa melihat, karena termasuk hawa. Makoni satane anane hawa, iku jisman rupa jisim malian kang ngebai, malian kang ngebai lil fatoi maring ruang, lil fatoi maring ruang area, lil fatoi maring area atau ruang. Likoni krono anane hawa iku latifan lembut, iku latifan lembut. Likoni krono anane hawa udara iku latifan kang lembut. Wa ma idza tasyakkalu anapun indal malikane membo-membo basa kunone ana kandel ada sakanane membo-membo utawa rubah bentuk menjelma. Dan asal nalangane menjelma membo-membo sapa malaika bisrati jismin lawan rupa jisim, bisrati jismin rupa jisim katifan kang kasar kal insani kaya menungso fayarawnahum mongko bisa ningali sapa basyar ing malaikah. Fayarawnahum mongko bisa ningali sapa ketika malaikat berbentuk jisim yang kasar seperti manusia, maka manusia pun bisa melihat
malaikat. Itu juga jin. Waru'yatul anbiya'i. Waru'yatul anbiya'i utawi oleh ningali boro-boro nabi lahum maring malaikah. Waru'yatul anbiya'i utawi oleh ningali boro-boro nabi lahum malaikah maring malaikah. Ala suwari mengatasi rupa asline malaikah. Ala suwari mengatasi rupa asline malaikah. Nanten nggih. Ala suwari mengatasi rupane malaikah atau bentuk malaikah ala asliati kang asal iku khususiatun. Bangsa tertentu, bangsa khusus, bangsa tertentu atau bangsa khusus. Khusu kang den tertentokake. Khusu kang tertentokake sapa malaikah biha kelawan khususiyah. Khusu kang den tertentokake sapa malaikah sapa anbiya ya Allah. Khusus kang den tertentokne sapa anbiya biha kelawan khususiyah. Ditalaqil masaili krono arahe nampa boro-boro masalah. 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 Ad-diniyati kang bangsa agama, sebab malaikat kan diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu pada anbiya, para nabi, sehingga ketika para nabi menerima wahyu dari malaikat itu ya bisa melihat jisimnya malah malaikat. Wal akamilan nampa boro-boro hukum asariyati kang bangsa den lakoni, asariyati kang bangsa den lakoni. Wala yustakrobulan ora den wilang-wilang aneh. Wala yustakrobulan ora den wilang-wilang aneh. Apa dalika mengkono apa dalika mengkono apa wujudu ajsamin nggih ya Allah. Wala yustakrobulan ora den wilang-wilang aneh apa wujudu ajsamin wujude boro-boro jisim. Apa wujudu ajsamin wujude boro-boro jisim bainana ing antara kita lana roha kang ora bisa ningali ing ajsam. Lanaro kang ora bisa ningali kita ing ajsam bil aini kelan mripat. Lanaro kang ora bisa ningali kita ing ajsam bil aini kelan mripat. Banyak di depan kita benda-benda yang halus kita tidak bisa melihat. Kenyataannya ada. Wa fil mu'tadilan iku tetep ing dalam perkara kang den biasake utawa den adatake. Wa fil mu'tadilin iku tetep dalam perkara kang den biasake den adatake. Ma utawi perkara yukor iku kang marekake apa ma yukor iku kang marekake apa ma apa dalika nggih. Yukor iku kang marekake yukorib kamar kaki apa dalika mengkono ajsam lidini maring ati wa fil mutadlek tetep dalam perkara kang den biasake ma utahe perkara yukorib kang marekake apa ma dalika yukorib kang marekake apa dalika mengkono asam lidini maring ati wa yarfa'u lan ngilangake apa ma anhu saking basyar yarfa'u lan ngilangake apa ma anhu saking dihni yarfa'u lan anhu saking dihni al-ghaina ing tutup al-hita wasatr al-ghaina ing tutup paina amamana mengkostune ing dalam ngarep kita paina amamane ing dalam ngarep kita kathiron ana perkara kang akeh minal ajsami saking pira-pira jisim al hayati kang urip wa ghairil hayat lan ora urip layudrikuha kang ora bisa nemu ing ajsam layudrikuha ora bisa nemu ora bisa ningali ing ajsam opal basaru peninggal opal basaru mripat atau peninggal
walau la nadharatu lamun ora ana angen-angen iku maujud walau la nadharatu lamun ora ana angen iku maujud la dzananna mongko yekti nyono kita la dzananna mongko yekti nyono menyangka kita la dzananna nyono kita annaha ing sedune ajsam iku laisa ora ana la kedune ajsam apa ainun kahanan laisa ora ana pacam iku ainun kahanan wala asarun lan ora ana labet kama la yustaghrabu kaya oleh ora den wilang-wilang aneh kama yustaghrabu kaya oleh ora diwilang-wilang aneh ora tidak dianggap aneh lagi apa ikhtisasu ba'di kekhususane sebagian apa itu sebagian bil absari lan propro ninggal al asya ing propro perkara asya ing propro perkara la tudrikuha kang ora bisa ningali ing asya apa sairul absari sekarane propro peninggal. Kita dari golongan manusia kadang-kadang ada yang bisa melihat barang halus, lihat jin dan sebagainya. Tapi yang sudah kenal dengan jin itu mengetahui alamnya jin, ngerti. Ini termasuk khususiyah. Fa inna fi ihtilafil absari mongkosne ing dalem dadi beda-bedane peninggal. Fa inna fi ihtilafil absari mongkosne ing dalem dadi beda-beda peninggal iku fi kuatil idraki ing dalem kuwate panemu. Wadok fihi lan apase idrak ibrotan ana tepa tulodo contoh il absari maring boro wong kang andoni peninggal ati lik ulil absari maring boro wong kang andoni ati. Jadi bermacam-macamnya penglihatan manusia di dalam kuatnya memandang sampai tembus barang halus bisa dilihat. Ada yang tidak mampu. Itu hanya untuk contoh saja, ibarat saja, sebagai gambaran, sebagai contoh bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan hati yang jernih. Lebih golongan orang makrifat billah. Nanti juga dikasih kemampuan oleh Allah melihat barang yang tidak kelihatan nyata, barang halus. Soal ma wadhaiful malaikah. Sudah ya, apanya sudah. Ma wadhaiful malaikah wallahu a'lam bishawab. Kalam minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa persiapan insyaallah hari Kamis mulai ujian semester. Jadi pelajaran matin ini juga diujikan nanti sebagai penentu apakah sampai nanti di akhir semester genap nanti mendapat sertifikat matin atau enggak. Itu juga dilihat dari hasil ujiannya sampean. Di samping juga dipertimbangkan dengan keaktifan sampean walaupun dalam pelajaran daring ini juga saya absen, juga ada absennya, laporan-laporan makna kitabnya dan sebagainya itu juga sebagai pertimbangan nanti untuk kelulusan. Nah, dari itu bagi mereka-mereka yang aktif ikuti daring ini dan absennya screenshotnya makna kitabnya juga di copy dikirimkan sebagai bentuk atau bukti keaktifan sampean yang nanti akan menunjang kelulusan sampean. Dan mohon maaf sebelumnya kalau teman-teman yang tidak aktif, nggak pernah absen, nggak pernah mengikuti pelajaran daring dan tidak punya makna dalam kitabnya,
Mohon maaf nanti kalau tidak lulus jangan disalahkan saya ya. Awal sudah kami beritahu bahasanya sebagai persyaratan apa itu kelulusan Madin yang mendapat sertifikat nanti harus aktif segala-galanya, aktif mengikuti daring karena masih belum bisa tatap muka dan aktif mengkasih makna. Demikian, Allah alam bisawab. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.